wabarakatuh. Nama saya Ratna Yusnita, saya dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Aran-Iri, Banda Aceh. Jadi di sini saya akan meringkas webinar riset dan penanganan sampah di laut. Berdasarkan webinar riset dan penanganan sampah laut Indonesia, jadi kita dapat mengetahui bahwa laut adalah suatu sumber kekayaan bagi semua negara. Seharusnya itu dijaga, karena laut juga yang menjamin keberlanjutan pemenuhan pangan masyarakat Indonesia. Menurut catatan Bank Indonesia adalah penyumbang nomor 2 reproduksi sampah sekitar 3,2 juta ton, yang dimana nomor 1 adalah negara Cina. Sehingga dapat memprediksi sampah plastik yang dihasilkan per tahun itu rata-rata antara 480.000 sampai 1,2 juta metrik ton per tahun. Di mana ini juga menjadi tugas kita untuk mengendalikan apapun sumber pencemaran tersebut, seperti limbah industri, limbah transportasi, limbah rumah tangga. Itu juga pencemaran yang berasal dari daratan, yaitu kira-kira 80%. Adapun sampah laut itu juga berasal dari daratan seperti kegiatan di laut, contohnya kapal atau buangan-buangan kapal. Dan kemudian ada juga sampah plastik di mana sampah ini mengandung senyawa polimer, yaitu susah terurai. Jadi sampah tersebut dapat menyebabkan pencemaran di laut. Adapun dampak dari pencemaran sampah di laut ini berdampak kepada ekologi, ekonomi, kesehatan, dan estetika. Dari sisi ekologi, tentunya sampah akan merusak habitat yang ada di perairan. Sedangkan dari sisi ekonomi, akan mengurangi atau menurunnya tingkatan kunjungan turis. Dan dalam sisi kesehatan dan estetika, yaitu menyebabkan penyebaran penyakit dan pemandangan yang rusak. Jadi penting melakukan penanganan sampah di laut seperti yang dilakukan oleh kementerian secara bersama-sama yang berkoordinasi, yaitu melakukan penanganan sampah di laut. Bisa kita lihat bahwa ada beberapa strategi utama untuk menangani sampah di laut yang dilakukan, yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama, membangun gerakan nasional penukaran kesadaran para pemangku kegiatan. Contohnya, membangun public awareness tentang bahayanya sampah plastik di laut. Yang kedua, ada pengelolaan sampah yang berasal dari laut. Jadi, di mana kita berusaha mengendalikan sampah-sampah yang dikeluarkan oleh semua benda-benda apapun yang ada di laut. Salah satu adalah kapal atau buangan-buangan kapal dan sebagainya. Dan ada juga beberapa tantangan utama dalam pengelolaan sampah. Karena sampah laut tidak bisa dipisahkan dari sampah darat. Yang pertama, pembelian yang terbatas. APBD sangat kecil dan juga terbatasnya lahan seperti lahan TP yang sangat pendek waktunya. Begitupun operasional masing-masing daerah sangat minim, dan untuk di kepulauan itu sangat berpotensi bocornya sampah. Adapun kebijakan pengelolaan sampah di laut antaranya yaitu Perpres 83%, dan untuk melakukan penanganan sampah di laut kita memerlukan tracking sampah. Dengan adanya tracking kita dapat mengetahui pergerakan sampah di laut dan memudahkan untuk kita menangani sampah tersebut. Dengan demikian kita dapat dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membantu dengan mengurangi sampah di laut, yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik dalam membungkus barang.
ini menjadi solusi agar berkurangnya pembuangan sampah plastik. Karena plastik itu sangat susah diurai. Dan yang kedua, bisa juga dengan mendaur ulang sampah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual. Seperti kerajinan tangan yang contohnya dibuat dari botol bekas atau yang lainnya. Jadi cukup sekian ringkasan dari saya mengenai webinar riset dan penanganan sampah laut Indonesia. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.